دائمين متلازمين إلى يوم التالي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله طريقا الجنة. وقال أيضا من خرج من بيته لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عليما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تقل الخامسة فتهلك. Sadaqallahul adzim, sadaqa rasulil karim, wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yasir wa la tu'sir wa khtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna minka fahman. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha yawm wa khaira ma fiha wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadha yawm wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma barik Makkah wal Madinah li ziyarati wa nusuki ila harami wa harami rasulik fi sihhati wal afiyah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wal ayunana minal khiyanah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zina fi qulubina wa kanil kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan mutlak milik Allah dengan segala kesempurnaan dan sifat keagungannya. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha kuasa Allah, maha berilmu Allah yang pengetahuannya meliputi segala-galanya. Maha Rahman, maha Rahim Allah yang alhamdulillah di pagi hari ini yang mulia kita dimudahkan, diringankan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, majelis ampunan, majelis rahmat, majelis yang setiap pesertanya dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita semua berharap mudah-mudahan kita bangkit dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kehadirat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa bertamasuk dengan sunnah-sunnahnya, beriktibar dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua tercatat sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, para ajengan kiai, wabil khusus yang teristimewa guru kita bersama Kiai Yana Gunawan Al-Kongsi, sekaligus DKM Al-Barakah, sekaligus ketua MUI, sekaligus calon ketua Juleha. Ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi ini saya lihat beliau sangat ceria. Mudah-mudahan seceria hati kita semua.
Yang kami hormati juga Ketua Subuh Keliling dan reng-rengannya, wabil khusus Ustadz Hani, dan juga ada orang tua kita, guru saya Ustadz Sumardi dari CUR, Abah Dodo, Suparman, Bapak Ahmad, dan seluruh jamaah Ketua DKM se-Jaya Sampurna yang kalau di absen mungkin nanti sampai jam 8 ya. Tentu semuanya tanpa mengurangi rahmat takdim al-fakir. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan namanya oh ya, Kiai Sugandi, Masya Allah, hapunten leluhur kami. Leluhur kami, mudah-mudahan beliau juga diberkahi dan istiqomahkan selalu membimbing kita semua. Semuanya insya Allah yang hadir pada pagi ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin, solihat, tetangga-tetangganya tetangga yang solihin, solihat, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurban tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi pagi mau berangkat ke sini niat kurban domba, sampai sini semuanya niat kurban sapi. Amin. Ya, kalau roman-romannya pada pengen kurban sapi semua ya. Insyaallah. Nah, ini sudah disediakan pada depan, bukan promo ya. Ini belum ketemu sama panitia ya. Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Betul ya? Tanggal berapa sekarang, Pak? Kalau ngitung tinggal beberapa pekan lagi kita sudah kurban semua ya. Karena ini eventnya kurban, jadi kita ini tadi niatnya bukan ngomongin kurban nih, Pak. Begitu dengar kiai kurban, udah kita sambung aja sampai jam 8 nanti ngomongin kurban terus nih, Pak. Nah, ini kurban. Jadi kita ini dikasih pesan oleh baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah dalam riwayat Tabrani, bahwa setiap kaum muslimin ini dituntut untuk menjadi orang alim. Tentu alim dalam bidangnya masing-masing. Sehingga Rasulullah sabdakan, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Barang siapa yang dia menginginkan dunia, maka adalah dia tahu ilmunya. Barang siapa yang dia menghendaki urusan akhirat, maka dia harus tahu ilmunya. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka adalah dia tahu ilmunya. Dan ini penting. Walaupun orang yang belajar belum tentu dia alim. Kewajiban kita hanya untuk belajar. Adapun ilmu yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kalangan sahabat Nabi tidak semuanya orang alim. Ada Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Yang lainnya ya ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang lain-lainnya. Jadi kalau kita hadir, ini kita niat ngikutin perintah Nabi. Perintah Nabi ini ada anjuran, ada perintah yang memang harus kita seperti itu. Jadi kita dituntut untuk menjadi orang alim. Kalau nggak bisa, minimal kita menjadi muta'alim, orang yang mau belajar. Alhamdulillah kita semua kesini niat belajar, insya Allah. Termasuk Al-Fakir yang di depan, ini niat belajar dulu. Ini berat sebetulnya nih, di depan ini berat, terus terang aja. Kalau mau dibuka, dibelah dadanya itu, masya Allah. Banyak tuan guru, banyak kiai, banyak ajengan di sini. Ya, tapi karena ini diminta oleh guru, ya, hitung-hitung sorogan aja, ya kan? Untuk menyampaikan apa yang pernah kita belajar. Maka kita belajar. Alhamdulillah di Jaya Sampurna ini banyak sekali pengajian-pengajian, mau malam, mau siang, mau pagi. Kalau nggak salah pagi juga ada, Pak, jam 9 pengajian di Jaya Sampurna. Cuman kumpulnya sama ibu-ibu kalau nggak salah. Ya kan? Nah kalau sama bapak-bapak ya pagi gitu. Pagi subuh ini bapak-bapak. Nanti malam habis sisa lagi ada bapak-bapak. Saya nanti aja lah jam 9. Jam 9 ada ibu-ibu itu banyak-banyak. Nanti persaingan seragam, Pak. Pakai kerudung semua ya kan. Jadi insya Allah penuh ya kan kajian-kajian di kampung kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nempel saja, insya Allah kita dapat ilmu. Maka kita ini kalau nggak bisa kita
sampai ke majelis ilmu, ya paling tidak kita mendengarkan orang yang ngaji. Au mustami'an, senang ngadenge ngurungu, ya kan, bandungan. Karena kalau ngaji, bapak-bapak kita kasih ngaji tahsin, insya Allah itu 2-3 kali pertemuan itu sudah pada bubar. Itu ada masjid, Pak, ya kan, usul sama saya, Pak, kalau ngaji jangan nasihat melulu, biar agak peningkatan, kita tahsin saja. Oke, nanti kita datangkan guru tahsin. Alhamdulillah di pesantren nih ada guru kita yang alumni Yaman ada, yang dari Mesir ada. Insyaallah tahun ini mau ngundang dari Mesir, bapak-bapak yang mau tahsin. Tapi begitu ngaji pertama semangat, kedua itu dites, Pak. Namanya tahsin kan dites satu-satu. Coba baca kho, ha gitu. Begitu suruh dibaca, lama-lama dia pundung, Pak. Aduh, jangan saya dong yang dites, nanti ketahuan bodohnya. Akhirnya pulang. Jadi kita sudah sangat paham, ya kan, kondisi kita. Ya paling tidak kalau bisa, kalau mau belajar tahsin itu sendiri saja, Pak. Datang ngumpet tengah malam, itu insya Allah itu. Tahu-tahu nanti imaman subuh. Ini keren banget nih, siapa ini? Tadi malam belajar tahsin. Jadi nggak apa-apa ya. Penting kita niat mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau bisa hadir, bukan sekedar dengarkan. Saya dengar sih pengajian tadi pagi sih ngurusin kurban kalau nggak salah. Karena nguping-nguping ini termasuk pekerjaan setan. Iblis itu senangnya nguping-nguping, Pak. Mencuri berita dari langit. Itu kalau dalam hadis Muslim, iblis ini ngasih kerjaan sama bawahannya, ya semacam letnan lah, kolonel kali ya, dari setan ini. Setiap malam itu. Dan dia kerjasama sama dukun, kahin, paranormal, ya kan, mbak-mbak gondrong. Maksudnya gondrong yang versi dukun, Pak ya. Kalau gondrong versi kiai nggak apa-apa. Mencuri berita dari langit. Kenapa setiap malam? Sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang katanya pintar, dukun, ini masya Allah perkataannya pas gitu. Nanti terjadi banjir, nanti ada yang tenggelam, nanti ada yang mati. Itu benar. Sehingga kata para ulama, bahkan dalam tafsir hadis Imam sampaikan, orang-orang dukun atau kahin paranormal perkataannya benar satu, tetapi dibungkus dengan 100 dusta. Yang benarnya itu nyuri. Sehingga dalam surah Ar-Rahman itu setan dilemparin sama bintang-bintang oleh malaikat. Kerjaannya nyuri, denger-denger doang, Pak, habis itu kabur dia. Nah, kita khawatir kita ngajinya denger-denger doang terus kabur, Pak. Nah, kalau bisa hadir, insya Allah. Ya bukan nyenenin jenengan ya, bukan mau ini ngedidik terus ini untuk ngedidik diri sendiri. Jika kita bisa, kalau nggak bisa dengar minimal kita au muhibban, kata Rasul. Demen, seneng, ama yang ngaji itu seneng. Oh di sana ada pengajian, oh di sana ada pengajian, saya belum bisa. Bahkan dengar pun nggak sempat. Ini kuping rasanya panas kalau dengar ngaji. Ada ulama datang tuh panas dia gitu. Ya udahlah, paling tak seneng. Nanti di akhirat orang yang senang dengan kebaikan akan Allah kumpulkan dengan kebaikan. Orang yang suka dengan keburukan nanti akan dikumpulkan dengan keburukan. Maka kita senang demen. Yang kelima, yang keempat kata Rasulullah, wala takunil khamisa, jangan menjadi orang yang kelima. Siapa yang kelima? Fatahlika, yaitu kamu akan celaka. Yang kelima siapa? Antadhil ilma wa ahlu. Benci dengan ilmu dan ahli ilmu. Itu udah gak ada arah lagi, Pak. Gak ada bagian dalam Islam. Udah gak mau jadi orang alim, belajar juga enggak, ngedengerin juga enggak, ya kan, cinta juga enggak. Maka orang tersebut akan celaka. Celaka versi Allah itu beda dengan celaka kita, Pak. Celaka kita ya mungkin kecelakaan di jalan, kejedot, ya kan, kepleset, itu celaka kita. Kecelakaan di sisi Allah ya kita nggak tahu, naudzubillah. Kita nggak suka dengan kebaikan, bisa-bisa dicabut iman Islam kita, naudzubillah. Maka kita senang. Termasuk kita belajar urusan berkenaan mengenai perintah Allah. Sering disampaikan oleh para ulama, setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Di bulan Dzulqa'dah waktu yang terbaik adalah menjalankan perintah Allah berupa umroh.
Jadi Rasulullah ini umroh 4 kali Pak, gagal 1 kali, 3-nya dilaksanakan oleh Rasulullah, dan ini terjadi pada tahun ke-6. Jadi Rasulullah ketika hijrah tahun pertama tidak melakukan haji umroh, 2, 3, 4, 5 sampai 5 tahun di Madinah. Pas tahun ke-6 Rasulullah bermimpi, beliau tawaf kemudian tahallul, disampaikan kepada para sahabat, dan beliau jalan ke Mekah untuk menunaikan umroh. Sampai di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang kafir, tidak boleh. Maka peristiwa Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6, ya kan? Terjadilah gencatan senjata. Jadi tidak boleh saling menyerang kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi memang bulan Dzulqa'dah ini termasuk Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, Arba'atul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan juga termasuk Asyurul Hajj. Dzulqa'dah ini bulan haji, Pak. Saudara-saudara kita yang satu daratan dengan Saudi Arabia, ya, termasuk Irak, Iran, kemudian ada di sana Iran, Pakistan dan Syam. Itu mereka melakukan perjalanan haji jalan kaki. Ada yang 4 bulan, 6 bulan. Kita punya teman dari Pakistan ke Kuwait, Haji Bas Muhammad itu pernah haji jalan kaki 9 kali. Umurnya 79 tahun. Kalau kita di sini udah di kursi kali Pak, udah di bawah tanah kali, nggak bisa jalan ya. Itu pernah lari sama saya di Bengkulu. Kata dia, Indonesia Kamzur itu lemah. Dia masih bisa lari 3 kilo Pak, bawa tas yang gede. Wajar kalau bisa jalan. Memang sunnahnya ya kan, kalau haji ini jalan kaki. Cuman kalau jamaah sulit jalan kaki kayaknya nggak nyampe-nyampe Pak ya. Orang dari rumah ke sini aja nggak nyampe ya kan? Apalagi jalan kaki haji gitu. Itu sunnahnya. Tapi Anda nih lagi viral di mana-mana. Kaum muslimin di Indonesia pada senang hajinya naik motor. Ada yang goes kalau nggak salah ya. Ada yang sampai Jeddah. Nah, itu yang goes-goes itu kayaknya di sini biasanya latihan kayak menghaji itu ya. Bener Pak ya? Itu teman-teman kita itu. Kemarin saya mau nyoba Pak, itu baru 3 kilo udah ngos-ngosan, kayaknya nggak cocok kali. Naik pesawat aja deh ya kan. Nah, itu. Saya tanya kenapa kan naik haji naik goes. Bagaimana orang nunggunya 15 tahun, 20 tahun, mau foroda juga nggak punya duitnya, sekarang 200 juta. Ada yang murah katanya, 200 juta. Itu yang foroda yang langsung haji. Apalagi sekarang aturannya Pak ya, yang sudah sepuh, udah tua-tua di cancel kalau nggak salah Pak ya. Masuk udah nunggu 15 tahun, ada yang 20 tahun. Itu kan kasiannya laki Pak. Daftarnya bareng sama bininya. Suami sama istri itu biasanya umurnya kalau nggak beda 7 tahun, ada 5 tahun, Pak. Ada kadang-kadang bedanya 10 tahun ada Pak. Iya kan? Nah kalau pas bareng daftarnya, tiba-tiba pas tahun itu dia berangkat, lakinya udah lewat Pak. Bininya 60 tahun, lakinya udah 70 tahun lebih. Ya udah di cancel, yang berangkat ibunya doang. Oh ya kan? Maka cara satu-satunya ya nekat itu, goes. Apalagi yang nge-grab, udah berangkat aja sendiri nge-grab. Jangan bikin visanya. Tapi ini bukan jujur Pak ya. Konon katanya dengar-dengar, ibu sih dengar-dengar ya. Pola Okilai. Bahkan katanya modalnya juga udah nggak ada sekarang Pak. Ilang 5T kalau nggak salah itu. Itu duit kemana Pak ya? Ada sini anggota tebak nggak ada? KN. Itu dipertanyakan. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji semua Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktunya singkat tinggal 2 menit lagi nih. Babnya aja belum dibaca ya. Kebanyakan mukadimah kayaknya ya. Sengaja biar cepat Pak ya. Kalau mau ngaji nanti jam 8 ngaji lagi soalnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga tentunya menyempurnakan dengan haji. Barang siapa yang punya keluasan rezeki mampu untuk menunaikan haji, maka segera haji. Tidak ada balasan yang didapatkan pada haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi di tahun ke-6 umroh, di tahun ke-7 beliau melakukan umroh kembali, yaitu umrohul qadha. Di tahun ke-6 nggak bisa umroh. Ternyata ada sejarahnya Pak ya. Terhalang umroh itu ada sejarahnya ketika peristiwa Hudaybiyah. Nah, kita udah 2 tahun, 3 tahunan kurang lebih ya terhalang, nggak bisa umroh. Maka sekarang ini Pak bisa berangkat umroh. Jangan alasan lagi, ya kan? Jangan alasan.
Koran saya dengar lagi nih Pak ya. Itu jamaah suling ini di Syawal kemarin tuh puasa katanya THR-nya 100 juta, bener nggak itu? Itu kan bisa, sisanya buat umroh, sisanya lagi buat kurban itu, ya kan? Jangan ditunda lagi. Maka usahakan bisa umroh. Dan tahun ke-8 Rasulullah umrohnya pada peristiwa Fathul Makkah. Dan beliau haji 2 bulan sebelum beliau wafat. Beliau haji wada yang kita kenal dengan haji terakhir Nabi, juga yang awal. Jadi Nabi itu umroh 4 kali, gagal 1 kali, kemudian haji 1 kali seumur hidup. Itu sejarah yang kita baca dalam Ar-Rahibul Makhtum, karya daripada Syekh Sofwan Mubarakpuri. Beliau haji 1 kali. Jadi kalau hajinya lebih 1 kali, ya sunah saja. Boleh-boleh saja, tapi usahakan ya kan dibagi-bagi untuk keluarganya, untuk bapaknya, emaknya, istrinya. Mau ustadznya belum berangkat Pak udah haji ya Pak sebelum 5 kali. Karena memang haji ini beda Pak sama sodakohan. Bikin pesantren, ya kan, majelis taklim, bantu kegiatan-kegiatan tuh beda kita keluarkan. Kita keluarkan tuh haji mampu kita 40 juta, 100 juta ya. Tapi coba, mohon maaf ya kan, itu kotak itu Pak yang biasa lewat tuh, kardus itu. Coba sekali-kali isi 40 juta Pak. Insya Allah itu Pak, lebih barokah daripada haji itu Pak, kalau yang sudah haji. Cuman kalau haji kan biasanya ada itunya Pak, ada barokahnya, ada haknya. Nah kalau 5 kali kan dia hak ya kan. Paling tidak ya kan kita alihkan untuk kebaikan. Karena Nabi pun 1 kali sudah cukup sebetulnya seperti itu. Ada larangan haji lagi? Enggak larang. Itu sampai yang apa dilarang ya kan? Dosa. Jadi seperti itu. Bagi saudara-saudara kita atau kita yang belum bisa melakukan haji atau umroh di bulan tersebut, maka ada amalan yang bisa kita kerjakan. Apa amalan terbaik ketika Dzulhijjah atau bulan haji? Yaitu mengalirkan daripada darah atau kurban. Enggak bisa juga kurban, bagaimana? Ya sudah, kita puasa Yaumul Tarwiyah dan Yaumul Arafah. 1 hari enggak apa-apa, Yaumul Arafah. Barang siapa yang puasa 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka dosa-dosanya 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlalu yang akan datang. Kalau Muharram 1 tahun. Itu Allah kasih karunia Pak. Enggak bisa. Terus hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnahnya sunnah kifayah sebetulnya. Kalau satu keluarga sudah ada yang kurban, maka keluarga yang lain sudah tercukupi. Sunnahnya seperti itu. Tapi kalau keluarganya mampu, ya boleh. Timbul pertanyaan, itu kurban bagusnya yang mana Pak? Kira-kira kurban sapi, apa domba, apa kambing? Yang bagus yang mana Pak? Yang kurban. Yang nggak bagus yang nggak kurban. Duitnya ada nggak kurban, nggak bagus banget, nggak ada sisi bagusnya itu. Ya kan? Tadi THR-nya 100 juta kok kurbannya nggak ada. Itu kata Abdullah bin Abbas, katanya kalau saya baca dalam keterangan kitab beliau, kalau nggak mampu kurban, semangat kurban itu harus ditimbulkan, walaupun hanya kurban ayam jago. Tapi tolong dicatat ini ya, jangan salah tidur nih ya. Nanti ke panitia bawa ayam lagi. Pengajian di Suling kemarin katanya kurbannya ayam boleh, telur aja sekalian bawain. Ya itu maksudnya pas hari itu seandainya kita nggak sanggup untuk korban apapun itu akan dihitung korban kebaikan maksudnya. Karena sudah ditentukan korban itu kan, binatang-binatang korbankan ya kan, unta, lembu, sapi, domba, kambing dan juga kijang nggak boleh, pak kuda nggak boleh, walaupun pak kudanya banyak nggak boleh dikorbankan. Sudah ada aturannya. Nah ini penting juga kita tahu setiap bulu-bulu yang kita korbankan akan menjadi hasanah kebaikan, dan itu akan menjadi tunggangan kita nanti di akhirat. Maka kalau ditanya bagusan mana, kalau di Fathul Bari disebutkan kurban yang